Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Trimeng Arum dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan Islam di Jawa. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16, lebih tepatnya pada 1586. Pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram terletak di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini pernah menjadi negara terkuat di Jawa dan menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, Madura, dan Sukadana. Kesultanan ini juga pernah memerangi FOC di Batavia untuk mencegah didirikannya loji-loji dagang di Pantai Utara. Namun, pada akhirnya lewat perjanjian Giyanti yang disepakati bersama FOC pada tahun 1755, Kesultanan Mataram dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesunanan Surakarta dan Nagari Kesultanan Ngayogyakarta. Perjanjian Giyanti memecahkan kerajaan Mataram menjadi dua dan berdirinya kerajaan. Mataram Islam dikaitkan dengan kerajaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Demak dan Pajang. Setelah kerajaan Demak mengalami kemunduran, ibu kotanya dipindahkan ke Pajang dan mulailah pemerintah Pajang sebagai kerajaan. Kerajaan Pajang terus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur dan juga terlibat konflik dengan keluarga Arya Panangsang dari Kadipaten Gipang Panolan yang berada di sekitar Suku Blora. Pada akhirnya Arya Panangsang berhasil ditaklukkan juga. Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya sebagai raja dari kerajaan Pajang memberi hadiah kepada dua orang yang dianggap berjasa dalam menaklukkan Arya Panangsang, yaitu Ki Ageng Pemanah dan Ki Penjawi. Ki Ageng Pemanah dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentaok yang sekarang disebut Kota Gede, Yogyakarta, dan Ki Penjawi mendapatkan jatah wilayah di Pati. Ki Ageng Pemanah membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur dan kemudian menjadi kerajaan yang mampu bersaing dengan kerajaan Pajang. Pada tahun 1575 Pemanahan meninggal dan diteruskan oleh putranya, yaitu Danang Sutawijaya, Raden Ngabehi Loring Pasar. 3 tahun kemudian Sultan Wijaya mulai memberontak pada Pajang. Setelah Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya meninggal pada tahun 1586. Pangeran Bonowo naik tahta menggantikannya. Namun ia tidak mampu mengatasi gerakan pemberontak yang dipimpin oleh Aryo Pengiri. Oleh karena itu, Pangeran Bonowo mencari suaka dari teman masa kecilnya, yaitu Sutawijaya. Sutawijaya kemudian mengumpulkan pasukan dan mengalahkan Aryo Pengiri serta merebut istana Pajang. Pada tahun 1586, Pangeran Bonowo menyerahkan mahkotanya kepada Sutawijaya dan secara resmi mengakhiri kerajaan Pajang. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Mataram Islam dengan Danang Sutawijaya sebagai raja pertamanya. Gelar Panembahan Senopati. Hubungan dengan kerajaan Mataram kuno dalam sejarahnya terdapat kerajaan Mataram yang bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 ini dikenal sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Mataram Kuno. Meski berbeda zaman dan keyakinan, Kerajaan Mataram Kuno dan Kesultanan Mataram sebenarnya masih terhubung dalam satu garis riwayat yang sangat panjang. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Islam di tanah Jawa yang berdiri pada abad ke-17. Kesultanan ini dipimpin oleh dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan yang mengklaim sebagai keturunan penguasa Majapahit. Asal-usul kerajaan Mataram Islam berawal dari suatu kadipaten di bawah Kesultanan Panjang yang berpusat di bumi Mentaok yang diberikan untuk Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Raja berdaulat pertama adalah Sutawijaya. Ia adalah putra Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Mataram Islam pada masa kemasannya pernah menyatukan tanah Jawa dan tanah Madura. Kerajaan ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah semakin berkuasanya VOC. Namun ironisnya kerajaan ini malah menerima bantuan VOC pada masa akhir menjelang keruntuhan. Mataram merupakan kerajaan agraris atau pertanian. Kerajaan ini meninggalkan beberapa sejarah yang dapat ditemui hingga kini, seperti Kampung Matraman di Batavia atau Jakarta, sistem persawahan di Jawa Barat atau Pantura, penggunaan hana Jakarta, serta beberapa batas administrasi wilayah yang masih berlaku sampai sekarang. Masa awal setelah Sutawijaya merebut wilayah Pajang sepeninggal Hadiwijaya, ia kemudian naik tahta dengan gelar
Penembahan Senopati. Pada masa itu wilayahnya hanya di sekitar Jawa Tengah, mewarisi wilayah Kerajaan Pajang. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram berada di daerah Netaok. Wilayahnya terletak kira-kira di bagian selatan Bandar Udara Adi Sucipto, sekarang di kota Yogyakarta. Lokasi keraton pada masa awal terletak di Banguntapan, kemudian dipindah ke kota gede. Sesudah dia meninggal, kekuasaan diteruskan oleh putranya, yaitu Mas Jolang, yang setelah naik tahta bergelar Prabu Hanyokrowati. Pemerintah Prabu Hanyokrowati tidak berlangsung lama karena dia wafat karena kecelakaan saat sedang berburu di hutan Karapia. Setelah itu, tahta pindah ke putra keempat Mas Jolang yang bergelar Adipati Martoputro. Ternyata Adipati Martoputro memiliki penyakit saraf sehingga tahtanya beralih dengan cepat ke putra sulung Mas Jolang yang bernama Mas Rangsang. Pada masa pemerintahan Mas Rangsang, Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan. Terpecahnya Mataram pada tahun 1647, Amangkurat I memindahkan lokasi keraton ke Pleret, tidak jauh dari Karta. Pada saat itu ia tidak lagi memakai gelar sultan, melainkan sunan, berasal dari kata susunan atau yang dipertuan. Pemerintah Amangkurat I kurang stabil karena banyak yang tidak puas dan pemberontakan. Pernah terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya dan memaksa Amangkurat untuk berkomplot dengan VOC. Pada tahun 1677, Amangkurat I meninggal di Tegalarung ketika mengungsi sehingga ia dijuluki Sunan Tegalarung. Penggantinya Amangkurat II, Amangkurat Amar, sangat tunduk pada VOC sehingga kalangan istana banyak yang tidak suka dan pemberontakan terus terjadi. Pada tahun 1680, keraton dipindahkan ke Kartasura karena keraton yang lama dianggap telah tercemar. Pengganti Amangkurat II berturut-turut adalah Amangkurat III tahun 1703 sampai 1708, Pakubuwana I tahun 1704 sampai 1719, Amangkurat IV tahun 1719 sampai 1726, Pakubuwana II tahun 1726 sampai 1749. VOC tidak menyukai Amangkurat ketiga karena ia tidak patuh atau tunduk kepada VOC, sehingga VOC menobatkan Pakubuwana I sebagai raja. Akibatnya Mataram memiliki 2 orang raja dan hal tersebut menyebabkan perpecahan internal dan kerajaan. Amangkurat III kemudian memberontak dan menjadi ia sebagai king in exile, hingga akhirnya tertangkap di Batavia dan dibuang ke Ceylon. Kekacauan politik ini baru terselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi 2, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta pada 13 Februari 1755. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Walaupun demikian, sebagian masyarakat Jawa beranggapan bahwa Kasunanan Surakarta dari Kesultanan Yogyakarta merupakan ahli waris dari Mataram. Peristiwa penting tahun 1558, Ki Ageng Pemanahan dihadiahi wilayah Mataram oleh Sultan Pajang Adiwijaya atas jasanya yang telah mengalahkan Arya Penangsang. Tahun 1577, Ki Ageng Pemanahan membangun istananya di Pasar Gede atau Kota Gede. Tahun 1584, Ki Ageng Pemanahan meninggal. Sultan Pajang mengangkat Sutawijaya putra Ki Ageng Pemanahan sebagai penguasa baru atau raja di Mataram, yang sebelumnya sebagai putra angkat Sultan Pajang bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar. Ia mendapat gelar Senapati in Ngalaga karena masih anggap sebagai Senapati Utama Panjang. Tahun 1587, pasukan Kesultanan Pajang yang akan menyerbu Mataram porak-poranda diterjang badai letusan Gunung Merapi. Namun Sutawijaya dan pasukannya selamat. Pada tahun 1588, Mataram menjadi kerajaan dengan Sutawijaya sebagai sultan bergelar Senopati Inggalaga Syahidin Panatagama, yang artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama.
Dan pada tahun 1601, Panembahan Senopati wafat dan digantikan putranya, Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyakrawati dan kemudian dikenal sebagai Panembahan Sadeing Krapyak karena wafat saat berburu di hutan Krapyak. Tahun 1613, Mas Jolang wafat kemudian digantikan oleh putranya, Pangeran Aryo Martoputro. Karena Pangeran Aryo sering sakit, kemudian digantikan oleh kakaknya Raden Mas Rangsang. Dan pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan digantikan putranya Susuhunan Amangkurat I. Tahun 1645 sampai 1677, pertentangan dan perpecahan dalam keluarga kerajaan Mataram yang dimanfaatkan oleh VOC. Tahun 1677, Trunajaya merangsek menuju ibu kota Pleret. Susuhunan Amangkurat I meninggal. Putra mahkota dilantik menjadi Susuhunan Amangkurat II di Pengasingan. Pangeran Puger yang diserahi tanggung jawab atas ibu kota Pleret mulai memerintah dengan gelar Susuhunan ing Ngalaga. Tahun 1680, Susuhunan Amangkurat II memindahkan pusat pemerintahan ibu kota ke Kartasura. Tahun 1681, Pangeran Puger diturunkan dari tahta Pleret. Tahun 1703, Susuhunan Amangkurat III wafat. Putra mahkota diangkat menjadi Susuhunan Amangkurat III. Tahun 1704, atas pertolongan VOC, Pangeran Puger ditahtakan sebagai Susuhunan Pakubuwono I. Awal Perang Tahta I 1704 sampai dengan 1708, Susuhunan Amangkurat III kemudian membentuk pemerintahan Pengasingan. Tahun 1708, Susuhunan Amangkurat III ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka sampai wafatnya pada 1774. Tahun 1719, Susuhunan Pakubuwono I meninggal, kemudian digantikan putra mahkota dengan gelar Susuhunan Amangkurat IV atau Prabu Mangkurat, Jawa. Awal Perang Tahta Jawa kedua. Tahun 1726, Susuhunan Amangkurat IV meninggal, kemudian digantikan putra mahkota yang bergelar Susuhunan Pakubuwono II. Tahun 1742, ibu kota Kartasura dikuasai pemberontak. Susuhunan Pakubuwana II berada dalam Pengasingan. Tahun 1743, dengan bantuan VOC, ibu kota Kartasura berhasil direbut dengan tangan pemberontak dengan keadaan luluh lantak. Sebuah perjanjian yang sangat berat menggadaikan kedaulatan Mataram kepada VOC selama Mataram belum melunasi utang biaya perang. Bagi Mataram dibuat oleh Susuhunan Pakubuwono II sebagai imbalan atas pertolongan yang diberikan VOC. Tahun 1745, Susuhunan Pakubuwana II membangun ibu kota baru di Desa Sala di tepian Bengawan Beton. Tahun 1746, Susuhunan Pakubuwana II secara resmi menempati ibu kota baru yang dinamai Surakarta. Konflik istana menyebabkan saudara Susuhunan, Mangkubumi, meninggalkan istana. Meletus Perang Tahta Jawa ketiga yang berlangsung lebih dari 10 tahun, 1746 sampai 1757, dan mencabik kerajaan Mataram menjadi 2 kerajaan besar dan 1 kerajaan kecil. Tahun 1749, 11 Desember, Pakubuwono II mendatangi penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC. Namun secara de facto, Mataram baru ditundukkan sepenuhnya pada 1830. 12 Desember di Yogyakarta, Mangkubumi diproklamirkan sebagai Susuhunan Pakubuwono oleh para pengikutnya. Pada 15 Desember, Van Hohendorf mengumumkan putra mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwono III. Tahun 1752, Mangkubumi berhasil menggerakkan pemberontakan di daerah pesisiran, daerah Pantura, mulai dari Banten sampai Madura. Perpecahan Mangkubumi Raden Mas Said. Tahun 1754, Nicholas Hartine menyerukan gencatan senjata dan perdamaian. Pada tanggal 23 September, Nota Kesepahaman Hartnaik Mangkubumi. 4 November, Pakubuwana III Romawi meratifikasi Nota Kesepahaman. Batavia, walaupun keberatan, tidak punya pilihan lain selain meratifikasi nota yang sama. Pada tahun 1755, pada tanggal 13 Februari menjadi puncak perpecahan.
Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Yogyakarta. Mataram Mangkubumi menjadi sultan atas Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khatifutullah atau dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pada tahun 1757, perpecahan kembali melanda kerajaan Mataram sehingga muncul perjanjian Salatiga, perjanjian yang lebih lanjut membagi wilayah Kesultanan Mataram yang sudah terpecah, ditandatangani pada 17 Maret 1757 di kota Salatiga antara Sultan Hamengkubuwono I, Sunan Pakubuwono III, Raden Mas Said dan POC. Raden Mas Said kemudian diangkat sebagai penguasa di atas sebuah pangeran. Raden Mas Said kemudian diangkat sebagai penguasa atas sebuah kepangeranan Praja Mangkunegaran yang terlepas dari Kesunanan Surakarta. Tahun 1788 wafatnya Susuhunan Pakubuwono III. Pada tahun 1792 wafatnya Sultan Hamengkubuwono I wafat. Pada tahun 1795 wafatnya KGPA Mangkunegara I wafat. Dan tahun 1799 dibubarkannya POC oleh Belanda. Pada tahun 1813 perpecahan kembali melanda Mataram. Natakusuma diangkat sebagai penguasa atas sebuah kepangeranan Kadipaten Pakualaman yang terlepas dari Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam. Tahun 1830 akhir perang Diponegoro, semua daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas Belanda. Pada 27 September, perjanjian Klaten menentukan tapal yang tetap antara Surakarta dan Yogyakarta dan membagi secara permanen kerajaan Mataram, ditandatangani oleh Sasradiningrat, Bupati dalam Surakarta, dan Danurejo, Bupati dalam Yogyakarta. Mataram secara resmi dikuasai Belanda. Peninggalan kerajaan Mataram Islam yaitu Pasar Kota Gede, tata kota kerajaan Jawa biasanya menempatkan keraton, alun-alun dan pasar dalam poros selatan ke utara. Kitab Nagara Kertagama yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit atau abad ke-14 menyebutkan bahwa pola ini sudah digunakan pada masa itu. Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Penembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pagi lagi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Komplek makam pendiri kerajaan di Imogiri berjalan 100 meter ke arah selatan dan pasar Kota Gede. Tidak dapat menemukan komplek makam para pendiri kerajaan Mataram Islam yang dikelilingi tembok yang tinggi dan kokoh. Gapura ke komplek makam ini memiliki ciri arsitektur Hindu. Setiap gapura memiliki pintu kayu yang tebal dan dihiasi ukiran yang indah. Beberapa abdi dalam berbusana adat Jawa menjaga komplek ini 24 jam sehari. Sekian penjelasan tentang kerajaan Islam, yaitu kerajaan Mataram dari kelompok 2 yang disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.